konteks bagaimana kita ini bisa meningkatkan kapasitas relasional kita, meningkatkan kemampuan berhubungan kita. Nah, kita masuk ke dalam hal memfokuskan hubungan kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Jadi bagaimana tipsnya, caranya kita membangun relasi itu, kita harus menjadi diri kita bermanfaat bagi orang lain, bukan bermanfaat pada diri kita sendiri. Itu nggak bisa, kita nggak bisa sukses karena orang harus mendapatkan nilai tambah ke dalam diri saya. Nah, ini yang menjadi pengalaman saya punya pengalaman, yaitu ketika ada teman-teman saya yang tidak memberi nilai tambah kepada diri saya akhirnya menjauhi mereka. Tapi orang yang memberi nilai tambah kepada saya senang bergaul dengan mereka. Begitu juga saya akan disenangi oleh orang lain kalau saya memberi nilai tambah kepada mereka. Memberi nilai tambah di sini bukan bersifat material, tetapi tentunya non material. Terjadi pengembangan kepribadian, pengembangan karakter building. Nah, yang selanjutnya kita harus menjadi teman yang konsisten. Nah, Eric Greitens dalam bukunya Relation Hard-Won Wisdom for Living a Better Life, dia menyimpulkan satu kata-kata yang dari Aristoteles. Dia bilang Aristoteles menunjukkan bahwa teman-teman sejati kita juga bisa menjadi menyenangkan dan berguna buat kita. Tetapi mereka tidak harus terus melakukannya. Kita pun tidak. Kita tidak takut mereka akan kehilangan minat. Dengan teman-teman terdekat kita, kadang-kadang bersama pun sudah cukup. Jadi di dalamnya Aristoteles mengatakan bahwa ketika kita punya teman, mempunyai teman sendiri itu sudah menjadikan kodrat kemanusiaan kita jadi berjalan. Bukan teman untuk kepentingan kita, tetapi ketika kita berteman, pertemanan itu juga meningkatkan hidup kita, dan hidup ini kan kita untuk berteman, untuk berelasi. Nah, namun dia bilang bahwa teman itu harus dibangun dengan konsistensi. Konsistensi itu artinya apa? Karena di dalam kehidupan kita ini pasti ada pasang surut. Dan kadangkala ada satu masa di mana topik pembicaraan itu bisa saja mengakhiri hubungan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi teman yang konsisten? Yang pertama, kita harus mempercayai yang terbaik dalam diri orang lain. Selalu begitu. Kalau kita tidak mempercayai potensi di dalam diri orang lain kepada kita, kita tidak bisa berteman. Jadi kita harus mempercayai potensi yang terbaik di dalam diri orang lain. Lalu yang selanjutnya, tidak membiarkan perilaku orang lain mengendalikan saya. Jangan, ketika ada perilaku yang kurang baik, itu tidak membuat kita kapok untuk berinteraksi. Karena tadi dikatakan bahwa interaksi dengan manusia, relasi dengan manusia, itu meningkatkan arti hidup kita. Jadi kita jangan membiarkan perilaku orang lain mengendalikan kita sehingga kita kapok tidak melakukan relasi atau hubungan. Lalu yang selanjutnya, kita harus memberi nilai tinggi kepada sebuah hubungan dalam situasi sulit sekalipun. Jadi nilai hubungan itu lebih penting daripada situasi. Sesulit apapun situasi, kita harus memberikan nilai tertinggi pada hubungan, bukan fokus pada situasi itu, karena situasi bisa naik turun, bisa sulit atau tidak. Lalu kita harus mencintai orang lain dengan kasih tanpa syarat, dengan cinta tanpa syarat. Seperti janji pernikahan yang sering dikutip dalam suka duka, dalam pahit manis, di dalam kaya miskin, sakit sehat, aku tetap menjadi jodohmu, pasanganmu sampai maut memisahkan. Ternyata itu berlaku juga dalam relasi kita. Kita harus membangun relasi dengan cinta, mencintai orang lain tanpa syarat, memang itu. Jadi, sahabat, dalam membangun kapasitas relasi kita harus melakukan dua hal ini, yaitu kita harus menjadi teman yang konsisten. Lalu selanjutnya, kita pun harus memberi manfaat kepada orang lain, memberi nilai tambah. Salam sukses bersama dengan Mr. Sorchan. Salam sukses.